Bapak-bapak dulu kalau mau nikah pakai identitas asli atau palsu? Asli. Istrinya asli atau palsu? Asli. Anaknya asli atau palsu? Asli. Nah, punya negara asli atau palsu? Asli. Karena itu kita butuh kepastian. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini lebih pada bagaimana Ahmad Hosinuddin, pengacaranya, itu melakukan agitasi, propaganda dalam rangka untuk meyakinkan kepada publik bahwa betul ijazah yang digunakan Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Saya kira ini ini sudah menjadi kebiasaan dia, kebiasaan para kelompok-kelompok ini, Egy Sujana, Ahmad Hosinuddin, Gus Nur atau Bambang Tri, melakukan semacam agitasi seperti ini, yang mungkin dia berharap agar masyarakat ini menjadi marah kepada Pak Jokowi. Tetapi saya rasa itu sudah lumrah, itu sudah bukan lagi hal yang baru, dan apa yang dia sampaikan itu kita sudah tahu semua bahwa itu hanya agitasi dan propaganda saja yang mereka lakukan, yang beranggapan bahwa saksi ahli yang sebentar lagi akan diperiksa atau menjadi saksi ahli, khususnya saksi ahli agama ini, itu lagi-lagi di pikiran dia bahwa bagaimana mungkin dia bisa akan menjadi saksi kalau misalnya mereka itu tidak pernah lihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Nah, hal-hal yang semacam itu, sahabat-sahabat, yang biasa dia dengung-dengungkan, yang bisa jadi akan berbeda kondisinya di dalam ruang persidangan. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Dugaan tindak pidana penodaan agama. Kenapa demikian? Karena hari ini agendanya adalah mendengar keterangan ahli. Sebagus apapun keterangan ahli, tetap saja ahli tidak dapat menerangkan apakah ijazah palsu itu kabar bohong atau kabar benar. Apakah ijazah saudara Joko Widodo itu asli atau palsu? Apakah saudara Gus Dur dan juga Bambang Tri Mulyono telah melakukan tindak pidana mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran? Karena asas yang menjadi tuduhan terhadap kasus ini adalah masalah ijazah. Jadi sekali lagi persoalan ini berpulang kepada ijazah. Jadi apakah ijazah saudara presiden asli atau palsu? Bagaimana mungkin kita akan ridho seorang presiden memiliki ijazah palsu, sedangkan bapak-bapak polisi saja mau mendaftar menjadi polisi ijazahnya harus asli begitu. Apalagi kami lawyer juga harus asli. Bapak-bapak dulu kalau mau nikah pakai identitas asli atau palsu? Asli. Istrinya asli atau palsu? Asli. Anaknya asli atau palsu? Asli. Nah, punya negara asli atau palsu? Asli. Karena itu kita butuh kepastian. Karena begini, dalam proses persidangan, terlepas ini sudah masuk dalam keterangan ahli, namun saudara jaksa penuntut umum tetap diberikan waktu kapanpun sebelum terjadi putusan untuk memberikan tambahan bukti. Dan sebenarnya persoalan ijazah asli ini bukanlah tambahan bukti, tetapi merupakan bukti yang paling asasi, paling utama. Yang kedua, saya tidak tahu nanti apakah akan diperiksa seluruh ahli yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara. Tapi informasi yang kami terima hari ini memeriksa ahli, yakni ahli bahasa dan juga ahli agama. Dalam kasus ini tentu saja tidak cukup dengan ahli bahasa dan ahli agama, juga ada ahli ITE
dan juga nantinya ada ahli pidana. Dalam keterangan dari ahli inilah kami nanti akan menggali, mendalami, dan ingin tahu lebih lanjut apakah ahli punya kompetensi, punya kualifikasi untuk menjelaskan apakah unsur-unsur dalam satu tindak pidana itu terpenuhi atau tidak secara teoritis. Tapi sekali lagi kami tegaskan, terlepas ahli nanti telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan unsur-unsur pidana itu sudah dipenuhi berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka, tapi tetap saja ini akan berulang disandarkan kepada kondisi faktual perkara, yakni apakah ijazah itu ada asli atau tidak. Karena kemarin Bang Edi Sujana juga menyampaikan pandangan semestinya kasus ini tetap tidak relevan untuk dilanjutkan pada mengambil keterangan ahli, karena saksi faktanya sampai hari ini tidak ada satupun yang melihat ijazah asli, tidak ada satupun bukti dari saudara jaksa penuntut umum yang dapat memastikan, ingat sekali lagi, yang dapat memastikan ijazah presiden asli. Saksi hanya meyakini, beda ya tafsir memastikan dengan meyakini begitu. Yang ketiga, sekali lagi ini proses persidangan pidana. Dalam konteks persidangan pidana berbeda dengan perdata, di mana beban pembuktian ada pada saudara jaksa penuntut umum. Kalau dulu Bambang Trimulyono menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beban pembuktian perdata itu ada pada penggugat, dalam hal ini Bambang Trimulyono. Namun hari ini kasusnya telah berubah menjadi kasus pidana. Saya ingin tegaskan kepada siapapun yang tetap mempersoalkan bahwa ijazah palsu itu harus dibuktikan oleh terdakwa, salah, keliru. Karena kasus ini adalah kasus pidana yang mendakwa kabar bohong itu adalah jaksa, maka jaksa harus membuktikan kabar itu benar-benar bohong dengan cara menghadirkan kabar benarnya. Kalau katakanlah ini ya ijazah palsu dianggap kabar bohong, maka jaksa harus memastikan ada kabar benarnya, yakni ada ijazah aslinya, sehingga pembuktian terhadap keaslian ijazah saudara Joko Widodo itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan yang selanjutnya kami juga nanti akan menanyakan, ini kami juga tidak mau dipermainkan oleh majelis hakim. Kami berulang kali menanyakan tentang status permohonan penangguhan dari saudara Gus Nur. Bukan Bambang Tri, kita hanya minta Gus Nur saja. Dan itu merupakan hak dari terdakwa yang diatur oleh KUHP. Sampai hari ini juga tidak ada kejelasan tentang penangguhan. Kalau mau tolak saja, tidak ada masalah. Biar kami kabarkan kepada masyarakat bahwa ini ada pengadilan yang zolim, ada hakim yang zolim, sudah lama tidak direspon, tahu-tahu ditolak begitu. Kalau mau tolak sejak awal saja, jangan di PHP ini kami ini. Capek kami ini di PHP begitu. Tapi kalau mau dikabulkan, segera kabulkan. Karena Gus Nur sama istrinya perlu ya naungan nafkah lahir dan batin, juga sedang sakit dirawat, dan ini perlu untuk didampingi oleh suaminya. Nanti juga kami akan tanyakan itu. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya sama-sama ya, bahwa ternyata memang ini manusia satu ini itu manusia aneh di dunia. Kayaknya bisa didaftar dia di MURI supaya dia masuk kategori manusia teraneh di dunia. Coba bayangkan sahabat-sahabat ya, berkor-kor dengan ijazah palsu ya. Ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Coba bayangkan itu. Nah, ternyata kalau kita sandingkan sahabat-sahabat dengan pemeriksaan saksi ahli agama, ternyata tak satu pun pada saat saksi ahli agama ini dicerca pertanyaan sekaitan dengan ijazah. Jaksa menghadirkan saksi agama ahli itu, satu kali lagi saya mau sampaikan bahwa itu dalam kerangka melakukan penistaan agama. Jadi tidak ada urusan dengan ijazah. Iya kan, coba bayangkan itu bagaimana runutnya saksi ahli agama menyampaikan sekaitan dengan pelanggaran mana yang dilakukan oleh Gus Nur. Apakah ada pelanggaran penistaan agama? Ya ada. Al-Quran, sumpah, kan begitu. Itu yang dilanggar. Apa hubungannya sumpah? Apa hubungannya mubahala dengan ijazah? Tidak ada, Pak. Yang dituduhkan itu adalah penodaan agama, bukan ijazah palsu. Wajarlah kalau di dalam persidangan itu tidak ada
apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada ijazah palsu pada saksi ahli. Saya tidak terlalu membahas soal itu sahabat-sahabat, tetapi yang lebih fokusnya itu adalah ini orang kok aneh gitu loh. Di luar itu berkuar-kuar ijazah, tetapi di dalam persidangan itu tidak, di waktu pemeriksaan saksi itu tidak pernah bicara soal ijazah. Iya ya. Nah, di situ artinya memang ini ahli propaganda, ahli ya memprovokasi orang gitu. Nah, dan dia juga akhirnya kan ujung-ujungnya juga dia apa ya, down lah, karena hakim itu tidak mengabulkan penangguhan penahanan. Kenapa tidak dikabulkan? Ya, ditahu lah, Gus Nur ini kan residivis, keluar masuk penjara. Masa mau diberikan keistimewaan hanya karena alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu loh. Masih banyak lah orang-orang yang bisa ditangguhkan penahanannya daripada Gus Nur ini. Pasti begitu pikirannya majelis hakim. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.